Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Ada penghiburan Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang bersukacita? Amin. Senang sekali boleh kembali melayani saudara di tempat ini. Ya, tidak terasa 3 bulan lebih di Surabaya, karena sebetulnya waktu sebelum Lebaran kami berusaha untuk bisa kembali ke Tobelo, tetapi pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Ya, ada peraturan ini itu peraturan, banyak sekali peraturan tentang protokol kesehatan COVID ini yang akhirnya mengharuskan kami tertahan. Tapi saya senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian, ya. Dan saya banyak kali membawa saudara-saudara dalam doa-doa saya. Ya. Saya kangen sama saudara. Saudara kangen saya? Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman pada hari ini, dan juga kepada jemaat Betani Tobelo yang saat ini mungkin sedang menyaksikan ibadah ini bersama beribadah di rumah. Ya, saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan juga mungkin jemaat yang menyaksikan ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, siapa tahu ya ada jemaat yang di luar negeri juga ya. Puji Tuhan, iman kita sampai ke situ. Yang jelas kita semua adalah satu, adalah umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudara, mari kita buka pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 15. Injil Yohanes pasal kelima, ayat 1 sampai dengan 15. Nah, Lembaga Kitab Indonesia memberi judul perikop ini adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Mari kita baca bergantian. Saya baca dulu ayat 1, nanti saudara baca di tempat duduk saudara ayat 2, bergantian kita membaca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan gonjangan air kolam itu. Sesudah gonjangan air itu menjadi sembuh apapun juga. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata
angkatlah bilangmu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikian firman yang sudah kita baca, dan saya mengambil judul khotbah hari ini adalah Yesus yang membebaskan dari kelumpuhan menjadi hidup berkemenangan. Ya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adalah suatu kenyataan, adalah suatu realita dan satu fakta bahwa kehidupan ini adalah seperti sebuah roda berdati. Seperti sebuah rodati, demikianlah juga kehidupan ini. Ya. Roda berdati itu adalah roda yang berputar. Ya. Jadi ada kalanya kehidupan ini berputar ke atas dan ada waktunya roda itu berada di bawah. Demikian juga ada kalanya roda itu berada di bawah dan ada kalanya roda itu berada di atas. Ya. Kitab Pengkhotbah pasal 3 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apa yang ada di bawah langit itu ada waktunya. Selanjutnya Pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk merubah, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menabur, ada waktu juga untuk menuai apa yang ditabur. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, yang namanya kesenangan dan kesusahan itu datang silih berganti. Yang namanya kebahagiaan dan penderitaan itu datang silih berganti. Tidak ada orang yang di dalam hidup ini adalah bahagia terus. Tetapi juga tidak ada orang yang di kehidupan ini adalah senang terus. Ya. Tidak ada juga orang yang di hidup ini selalu bahagia. Demikian juga tidak ada orang yang di dunia ini yang selalu menderita. Demikianlah kehidupan ini selalu berputar demikian. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kesusahan dan kesenangan itu silih berganti. Ya. Tetapi hari-hari ini adalah semenjak virus corona ini menjadi wabah di seantero penjuru dunia, kehidupan ini sedang berputar ke bawah. Ya. Ada sebagian besar orang dimanapun di dunia ini yang hari-hari ini sedang mengalami kelumpuhan hidup. Mungkin bukan kelumpuhan di dalam penyakit dalam tubuhnya, tetapi kelumpuhan dalam ekonominya, kelumpuhan dalam bisnisnya, kelumpuhan dalam pekerjaannya, ya. Juga kelumpuhan terlebih adalah kelumpuhan dalam jiwanya. Pikiran dan perasaan ini begitu dihantui oleh namanya kecemasan dan kekhawatiran. Nah, COVID ini mengubah kehidupan ini berputar ke bawah. Berbagai sendi kehidupan ini saat ini roda sedang menuju ke bawah. Ya. Juga hari-hari resesi, ya, beberapa negara sudah mengumumkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi mereka sedang menuju ke arah bukan nol lagi, tetapi arahnya adalah negatif. Ya, jelas bahwa roda kehidupan saat ini itu berada di bawah. Demikian juga mempengaruhi kehidupan bergereja. Ya, kehidupan bergereja tak terbayangkan. Hari-hari ini definisi ibadah gereja itu terutama adalah kebaktian tatap muka itu berubah. Ya. Tidak pernah kita sadari sebelumnya. Tidak pernah kita berpikir sejauh ini bahwa ternyata saat-saat ini adalah saat-saat yang begitu sulit bagi sebagian besar Tuhan. Tetapi demikianlah faktanya,
kehidupan ini. Ada kala roda itu berada di atas dan ada kalanya roda ini berada di bawah. Hari-hari ini begitu besar himpitan dan belenggu ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran di sekitar kita. Bahkan sebagian orang hari-hari ini jiwanya mengalami kelumpuhan. Tetapi pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi bersama-sama dengan jelas menyatakan ada satu pribadi, Tuhan Yesus, yang mampu membebaskan kita dari kelumpuhan menjadi hidup berkemenangan. Amin, saudara. Nah, bagaimana caranya kita bisa terbebas dari kelumpuhan menjadi hidup berkemenangan? Ya. Ada 3 cara kita bisa terbebas dari kelumpuhan menjadi hidup berkemenangan. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan, senang maupun susah. Ayat 1 sampai ayat 3 menyatakan demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan di air kolam itu. Bapak Ibu, bahwa penyembuhan di kolam Bethesda ini merupakan mujizat ketiga dari 7 mujizat, dari 7 tanda yang Tuhan Yesus lakukan, yang dicatat oleh Yohanes dalam Injilnya. Mujizat pertama yaitu mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Ya. Yang kedua adalah mujizat penyembuhan terhadap anak seorang pegawai istana di Kapernaum. Ya. Yang saudara bahwa anak pegawai istana ini, ya, pegawai istana ini bukan seorang Yahudi, dia adalah seorang non-Yahudi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan hadir, menyatakan dirinya, dia berkenan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Bukan saja terhadap bangsa Yahudi, tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, yang sekarang mujizat ketiga, penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda ini menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita, senang maupun susah. Ya, seperti yang dicatat oleh Yohanes dalam Injilnya Yohanes 1:14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, mari kita ekspos ayat-ayat ini ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya. Hari raya orang Yahudi di sini tidak disebutkan dengan jelas. Ya. Biasanya kalau ada hari raya Yahudi yang disebutkan, ditulis di Alkitab itu hari raya Paskah, atau hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Itu biasanya yang dicatat. Tetapi karena di sini tidak dicatat itu hari raya apa, ya, kemungkinannya adalah kalau tidak hari raya Pondok Daun, ini adalah hari raya Pentakosta. Karena umat Yahudi, khususnya laki-laki, ya, dia harus ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Ya, yang pertama adalah dalam hari raya Paskah, kemudian hari raya hari raya Pondok Daun, dan yang ketiga adalah hari raya Pentakosta. Ya. Kemungkinan ini adalah hari raya Pondok Daun atau hari raya Pentakosta. Nah, di situ Yesus hadir di dalam perayaan itu. Yang namanya perayaan itu adalah identik dengan yang namanya kegembiraan. Ya. Namanya perayaan itu identik dengan yang namanya sukacita. Yang namanya perayaan identik dengan yang namanya kesenangan. Ya. Orang yang merayakan hari ulang tahunnya itu adalah orang yang sedang bergembira, orang yang sedang bersukacita. Ya, demikian juga ya, suami istri yang sedang merayakan hari perkawinannya. Ya. Ada hari perkawinan, ya, perak, emas. Ya. Menunjukkan apa? Mereka
mereka bisa merayakan hari raya pernikahan. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau suamimu hampir selalu lupa, selalu nggak ingat hari perkawinan kalian, ya hati-hati. Mungkin suamimu punya wanita idaman lain. Ya, nanti pulang ditanya ya, Pak, masih ingat nggak hari perkawinan kita? Tapi takutnya gantian suaminya yang nanya, nikah dengan yang mana ya? Yang namanya perayaan identik dengan yang namanya kegembiraan. Nah, Yesus hadir di dalam momen-momen kegembiraan manusia itu. Dikatakan dia datang di Yerusalem pada saat di sana terjadi, pada saat Yerusalem sedang merayakan hari raya. Ya. Artinya apa, saudara? Jangan melupakan Tuhan kalau kita sedang bergembira. Jangan melupakan Tuhan kalau kita ini terima berkat. Ya. Ada orang yang setelah terima berkat dia lupa Tuhan. Ya. Ada 10 orang kusta yang Tuhan sudah sembuhkan. Ya. Tetapi hanya satu yang datang berterima kasih kepada Tuhan. Dan orang itu orang Samaria lagi yang dicap oleh bangsa Yahudi adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jangan juga kita melupakan Tuhan kalau kita sedang terpuruk di dalam masalah. Tetapi sebaliknya firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, Alkitab Indonesia Modern Bible mencatat mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, Yesus tidak hanya hadir di dalam perayaan itu di mana orang-orang sedang bergembira, tetapi Yesus juga hadir di tengah orang-orang yang sedang menderita. Dikatakan di dekat pintu gerbang domba ada terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, dan orang-orang yang timpang. Ya. Yesus tidak hanya hadir di tengah kegembiraan manusia, tetapi Yesus juga hadir di tengah-tengah penderitaan manusia. Ya, kolam Bethesda itu terletak di dekat pintu gerbang domba. Kenapa dinamakan pintu gerbang domba? Ya karena di Yerusalem ada nama pintu gerbang yang dinamakan pintu gerbang domba, sampai hari ini masih ada pintu itu. Ya, pintu itu kenapa dinamakan pintu gerbang domba? Karena di sana pintu itu lewat atau keluar masuk atau tempat berkumpulnya dan tempat disiapkannya domba-domba yang besok harinya akan dipersembahkan sebagai korban di bait Allah. Ya. Karena menurut kitab Taurat, imam setiap hari, ya, 2 hari sekali harus mempersembahkan korban di bait Allah yang dinamakan dengan korban pagi dan korban petang. Mari kita buka di Keluaran 29 38 sampai 39. Keluaran 29 38 sampai dengan 39. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Ya. Orang Israel 2 kali beribadah di bait Allah, pagi dan sore. Waktunya berbarengan, disamakan dengan waktu imam mempersembahkan kurban bakaran di ruang kudus. Jadi umat beribadah di halaman, imam beribadah mempersembahkan kurban di ruang kudus. Ya. Nah, siapa yang menyediakan domba-domba ini, saudara? Yang menyediakannya adalah gembala-gembala yang tinggal di Bethlehem. Ya. Sebentar lagi hari Natal, ya. Ada sebagian orang yang bilang bahwa Natal itu nggak mungkin terjadi di bulan Desember. Ya itu pasti keliru itu. Loh kenapa? Ya karena di bulan Desember itu di Israel sedang musim dingin, dan musim dingin tidak mungkin namanya domba itu berkeliaran. Ya. Nah ini jawabannya. Ya. Yesus lahir di bulan Desember. Ya. Dan di padang di Bethlehem itu adalah
sejumlah gembala yang tugasnya menyiapkan domba-domba yang besok hari mau dipersembahkan di bait Allah. Jadi nggak boleh jauh-jauh saudara letaknya. Domba ini harus di dekat Yerusalem, dan kebetulan di kota Bethlehem itu ada padang. Sebagai manusia biasa, tentu ada perasaan takut, cemas, khawatir menghadapi hari-hari yang sulit ini. Khawatir terhadap virus yang belum selesai, yang belum tahu kapan akan selesai, yang belum tahu apa obatnya. Kita khawatir tentang pekerjaan kita khawatir tentang bagaimana bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi yang saya mau seberangkat adalah jangan sampai perasaan takut, khawatir itu begitu membelenggu kita. Perasaan khawatir, cemas itu begitu melumpuhkan kita. Karena firman Tuhan berkata, Dia hadir dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Saudara percaya Tuhan hadir dalam setiap persoalan? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, tidak ada satupun peristiwa ini yang terlepas dari kedaulatan Tuhan, yang terlepas dari kontrol Tuhan, yang terjadi di luar kendali dan kuasa Tuhan. Tidak ada. Ya, seperti pemazmur dalam pasal 23 ayat 4 mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kuasa, garda dan tongkat berbicara tentang kuasa Allah. Ya, di sini ayat yang sungguh indah sekali. Pemazmur mengatakan, saat aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti dia berada pada lembah kekelaman. Tapi dia di situ, dia percaya dia menemukan Tuhan. Karena dikatakan garda dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, artinya apa saudara? Kontrol, kendali, kuasa Allah dalam kehidupan ini, itulah yang menjadi penghiburan dan sukacita. Amin. Bukan COVID-19 yang menguasai hidup kita. Tentu kita harus berjaga-jaga, tentu kita harus berdoa, tentu kita harus menjalankan protokol kesehatan. Tapi saya mau katakan, bukan COVID ini yang mengendalikan hidup kita, tetap Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ayo beri kemuliaan. Ini penting untuk kita sadari saudara. Mengapa banyak orang hari ini begitu terbelenggu dalam kekhawatiran, begitu terikat di dalam namanya ketakutan dan kecemasan, ya. Karena mereka tidak percaya atau mereka tidak menyadari bahwa kedaulatan hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, berarti kepemilikan kita itu berada di tangan Tuhan, bukan kepada hal-hal lain, bukan kepada berita-berita seputar COVID. Kita harus lebih percaya kepada kuasa Allah daripada berita-berita di luar. Nah, yang menyedihkan bahwa berita-berita di luaran itu sebagian tidak betul, bukan keliru semua ya, sebagian tidak betul, banyak yang ditambah-tambahi, ya. Banyak yang dilebih-lebihkan. Ya celakanya, ya. Ada orang yang menelannya mentah-mentah, ditelan mentah-mentah, ya. Tambah dibaca, tambah bukannya hati ini tambah sukacita, bukannya hati ini tambah tenang, tetapi hati ini jadi tambah kecil, jadi tambah cemas, jadi tambah khawatir. Ya Pak ya. Saya minggu lalu bicara sama salah satu jemaat di tempat ini, ya. Dia bilang, Pak, saya sudah cukup lama tidak baca-baca berita tentang itu. Saya kalau baca berita-berita tentang COVID ini, jadi tambah khawatir. Ya. Memang saudara, memang kita sebagai manusia juga cemas. Kita sebagai manusia sedikit banyak juga mengkhawatirkan keadaan ini. Ya. Tetapi saya mau garis bawahi pada pagi hari ini, Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita. Ya. Adalah kewajiban kita untuk saling menjaga, terus berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Jangan menganggap remeh tentang COVID ini. Ya. Tapi yang saya mau garis bawahi, ya, bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Allah berkuasa hadir dalam setiap
kehidupan kita, ya, maka Dia akan membebaskan kita dari kelumpuhan ini menjadi hidup yang berkemenangan. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa terbebas dari kelumpuhan menjadi hidup berkemenangan? Yang kedua adalah pengharapan kita mesti tertuju kepada Tuhan. Ya, ayat 4 sampai dengan 9 berkata demikian. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Ya. Dalam permainan olahraga catur, ya, ada istilah yang dinamakan Grandmaster. Grandmaster ini adalah seorang yang sangat ahli dalam bermain catur. Ya, di dunia ini banyak pecatur-pecatur yang punya gelar Grandmaster. Mereka adalah orang yang sangat ahli, sangat lihai bermain dalam catur. Mereka otaknya jenius, ya, sangat ahli dalam permainan catur. Grandmaster ya, bukan Grandmaster. Kalau Grandmaster itu ahli mabuk, ya, ini Grandmaster, ya, jangan keliru. Nah, tapi dalam hal penyembuhan, dalam hal melakukan mujizat di dunia ini hanya ada satu yang ahli, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Grandmaster satu-satunya yang sangat ahli menyembuhkan segala penyakit. Separah apapun sakit bisa disembuhkan. Sebesar apapun persoalan Tuhan bisa selesaikan. Bahkan orang yang sudah mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ya. Alkitab mencatat Yesus banyak menyembuhkan orang dengan sakit penyakit yang berat. Ya. Saya waktu membaca kisah-kisah penyembuhan Tuhan, wah, luar biasa. Ya, disebutkan yang disembuhkan itu bagi manusia itu penyembuhan yang tidak mungkin, tidak ada harapan, tidak mungkin disembuhkan, tidak mungkin ada harapan orang ini sembuh. Ya, contohnya adalah seorang wanita yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan, tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Ya, nggak main-main saudara. Ya, jarang, hampir nggak ada ya Tuhan menyembuhkan orang yang baru 2 bulan sakit pendarahan. Enggak. Dibikin yang rentang itu lama sekali. 12 tahun pendarahan. Ya. Saya jamin orang itu, wanita itu kalau diperiksa HB-nya, mungkin HB-nya tinggal 7 atau 8. Mungkin HB-nya di bawah 10. Ya. 12 tahun pendarahan. Ya, wanita-wanita pasti tahu ya. Menstruasi 7 hari nggak berhenti, bingung nggak? Oh bingung. Ada yang nggak bingung? Ya nggak mungkin, betul. Tapi ini adalah 12 tahun dan Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Ada orang yang dirasuk setan, ya, bukan cuma 1, 2, tapi puluhan atau mungkin ratusan. Maka itu setannya dinamakan legion. Ya, nggak heran orang ini keadaannya sangat buruk sekali, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Ya. Ada orang yang lumpuh yang kita baca ini, dia lumpuh selama 38 tahun. Mungkin dia lumpuh sejak lahir, mungkin dia lumpuh sejak kecil. Ya, karena apa? Sudah 38 tahun. Ya, ya mungkin sedari kecil anak ini pasti sudah lumpuh. Ya, dan Tuhan sendiri juga tahu, karena Tuhan sendiri setiap ke Yerusalem pasti ke Bait Allah, dan dia sering ketemu. Dia tahu bahwa orang ini sudah lama dalam keadaan itu. Mengapa orang ini bisa disembuhkan,
terbebas dari kelumpuhannya? Hanya satu jawabannya, karena pengharapannya hanya tertuju kepada Tuhan. 38 tahun lamanya ia berharap bukan kepada manusia. Sebab Alkitab mencatat sewaktu-waktu ada malaikat Allah yang masuk ke dalam kolam itu dan menggoncang kolam itu. Ya, dan barang siapa yang pertama kali masuk ke dalamnya, dia akan sembuh. Ya. Orang ini pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ya. Saya terkesan dengan kata sewaktu-waktu. Ya. Sewaktu-waktu. Hal yang tidak pasti. Hal yang sangat tidak pasti yang namanya sewaktu-waktu. Tetapi orang ini di dalam ketidakpastian itu, dia tetap berharap. Buktinya 38 tahun, Bapak Ibu. Kalau tidak punya pengharapan kepada Allah, nggak mungkin orang ini nunggu di pintu gerbang domba terus. Iya Pak ya? Ya. Saudara kalau mau ketemu sesuatu, mau ketemu orang, ya, misalkan saudara diajak ketemu dengan Presiden Jokowi, ayo ikut kita ketemu dengan Presiden. Iya, kapan? Jam berapa? Tidak mesti. Sewaktu-waktu. Oh ya, besok kamu berangkat sendiri aja. Betul? Ini nggak jelas. Mau ketemu jam berapa, di mana? Nggak jelas. Sewaktu-waktu. Ya. Saudara mau lihat, mau bertemu dengan artis itu idola, ya. Saudara mau lihat artis idola itu, tunggu di depan rumahnya untuk dapat tanda tangan. Ya. Tapi kapan keluarnya nggak tahu. Bisa seminggu nggak keluar, bisa pada saat saudara tidur dia keluar rumah, bisa saat pada saudara tidak ada dia keluar rumah, tapi tidak jelas kapan. Sewaktu-waktu. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, dia tahu, ya, sewaktu-waktu malaikat Allah muncul, dia tahu itu. Tetapi dia juga tahu, ya, bahwa selama 38 tahun ini dia tidak pernah masuk ke kolam itu. Kenapa? Karena orang lain selalu datang mendahului. Ya. Ini orang luar biasa pengharapannya, ya. Luar biasa imannya. Sudah lumpuh, nggak ada yang gendong. Ya. Di situ berbaring sejumlah orang besar yang mungkin kaki tangannya lengkap, yang bisa berlari lebih cepat. Dan orang itu yang sembuh duluan. Orang lumpuh ini gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena tidak ada yang menolong dia. Tetapi dia terus berharap dan berharap. Sampai satu hari dia bertemu dengan Yesus sendiri. Maukah engkau sembuh? Bangkit dan berjalan. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan. Ini orang punya iman, saudara. Punya pengharapan. Yesus selalu tersentuh dengan iman dan pengharapan yang besar, sehingga Yesus berkenan menyembuhkan. Saudaraku, wabah COVID ini hendaknya membuka mata kita, ya. Tidak ada satupun dan seorang pun yang dapat kita harapkan kecuali Tuhan saja. Ya. Saya mau cerita salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti. Itu ada namanya grup yang berjudul Info COVID-19. Ya. Isinya apa? Isinya cerita-cerita, berita-berita seputar COVID. Ya. Anggotanya terdiri dari bermacam-macam profesi. Ya. Ada ibu rumah tangga, kemudian ada pengusaha, ada pengusaha distributor obat, ya, dan farmasi. Kemudian ada pendeta juga. Cukup banyak, ada gembala sidang juga, ya. Dan juga ada setidaknya 2 atau 3 dokter. Ini tergabung dalam grup ini. Jadi beritanya seputar COVID. Ada juga anggota yang tinggalnya di luar negeri, di Amerika. Ya. Jadi informasi-informasi tentang COVID ini, ya, saya selalu update dari anggota grup ini, ya, dari grup ini. Baik informasi
dari berbagai Indonesia maupun dari luar negeri. Ya. Apalagi kalau ada pasien yang positif atau bahkan meninggal. Kami yang di grup ini tahu terlebih dahulu, saudara. Ya. Ya, terutama adalah kalau ada pejabat, kalau ada pengusaha, bos besar, ya, termasuk dokter, ya, termasuk petugas medis yang berpulang karena COVID. Ini kami di grup ini dapat informasi dulu. Ya, bahkan sebelum koran-koran memberitakan, bahkan sebelum TV-TV memberitakan. Ya, contohnya, ya, telah berpulang hari ini rekan, kolega kita, ya, dokter, bla bla bla, dari rumah sakit Persahabatan Jakarta, bla bla bla. Saudara, itu belum masuk TV, belum masuk koran. Besok baru masuk koran, besok baru masuk TV. Kami yang di grup itu tahu sendiri. Maksudnya tahu lebih dulu, tahu lebih cepat. Ada pejabat eselon 1, ya, setingkat sekda, ya, setingkat dirjen, ya, atau bahkan bupati, ya, dari daerah mana itu kalau dia terjangkit COVID, kami tahu. Ya. Kemudian ada juga bos besar, ya, yang berpulang karena COVID. Ya, bos ini bukan sembarang bos, ya, bos yang sangat kaya. Ya. Pada saat dia terjangkit COVID, ya, dia memutuskan untuk tidak berobat di Indonesia. Dia pergi ke Singapura, ya, dia pergi ke luar negeri. Ya. Dia karena tidak ada penerbangan, dia bawa pesawat sendiri, naik pesawat pribadinya, dia ke Singapura. Apa yang terjadi di Singapura? Ya. Pengusaha ini disuruh pulang. Kami tidak menerima pasien dari luar negeri. Oh, saudara, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita di tengah-tengah ini. Uang tidak bisa menyelamatkan, pangkat nggak bisa menyelamatkan, jabatan nggak bisa menyelamatkan, kepandaian, kita punya uang, ya, sebesar gunung pun tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan. Disuruh pulang, saudara, disuruh pulang. Ya, kami lebih tahu, tapi ya gitu. Apalagi pada awal-awal, waduh, ya, pejabat ini meninggal, keluarga ini meninggal, keluarga ini meninggal. Tentu tidak semuanya benar. Ada bapaknya yang terjangkit meninggal, di berita-berita disebutkan, atau anak istrinya juga, ya, ternyata itu hoax. Yang betul anak istrinya Tuhan sembuhkan, ayahnya aja yang Tuhan panggil pulang. Ya. Tetapi yang saya mau garis bawahi melalui grup ini menyadarkan saya bahwa hidup ini begitu rentan. Apa yang kita punya, apa yang kita genggam, ini tidak bisa menjadi harapan kita. Hanya Yesus yang menjadi harapan kita. Makanya pegang Yesus erat-erat, karena tanpa Dia kehidupan kita ini akan oleng dan kehilangan arah. Ya, sebab itu Ibrani 6:19 ayat 20 berkata, pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan kita ini mesti nyampe ke ruang Maha Kudus, ya. Karena di ruang Maha Kudus itulah tempat Allah bertahta dan berada. Dan siapa yang bisa sampai ke ruang Maha Kudus itu? Siapa yang bisa mempertemukan kita dengan hadirat Allah? Hanya Yesus, satu-satunya pengantara dan imam besar kita. Apa yang dikerjakan Tuhan sekarang? Tuhan berdoa bersyafaat bagi saudara dan saya. Roma 15 ayat 4 berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan kitab suci. Saudara mau punya pengharapan kuat di tengah-tengah situasi sekarang?
rajin baca firman Tuhan. Ya. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pada saat saudara baca kitab suci, pengharapan timbul, penghiburan bangkit, sukacita bangkit, pengharapan bangkit. Siapa yang sejak wabah COVID ini lebih rajin baca firman Tuhan? Gak ada. Yang lain rajin. Siapa yang lebih rajin baca ramalan bintang? Siapa yang sejak wabah COVID ini jadi lebih sering nonton drama Korea? Atau siapa yang sekarang ini lebih sering main TikTok? Waduh, PR kita besar, Pak Gembala. Mari kita buka Roma 15 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Kitab Roma 15 ayat ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana cara kita terbebas dari keluluhan menuju hidup berkemenangan. Yang ketiga adalah kita mesti punya perilaku atau cara hidup yang benar. Ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Setelah Tuhan sembuhkan orang itu, Tuhan berkata kepada orang itu, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Lalu orang itu keluar dan ia mulai bersaksi, bercerita pada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Berarti bahwa orang yang telah sembuh tadi itu punya perilaku, punya cara hidup yang benar. Buktinya apa? Setelah Yesus sembuhkan dia, orang ini pergi ke bait Allah. Dia pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban syukur kepada Allah atas kesembuhannya. Tidak hanya itu, setelah dia pergi ke bait Allah, dia bertemu dengan Yesus. Dia lalu keluar cerita kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Ya, Yesus tidak salah dalam menyembuhkan orang. Ya. Orang ini punya perilaku dan sikap cara hidup yang benar. Ya. Dia persembahkan kurban di bait Allah. Dia bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah pandemi ini selesai, saya rindu kita semua bersaksi atas pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Bandingkan perilaku orang lumpuh ini dengan orang-orang Yahudi di tempat itu. Ya. Orang-orang Yahudi itu tahu perintah Allah. Ya, di Alkitab terjemahan lain dikatakan bahwa the Jewish leader, bukan orang-orang Yahudi saja. Ya, Jewish leader artinya pemimpin orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang beragama, mereka rohaniwan, mereka tahu perintah Allah, mereka tahu Taurat, ya. Mereka tahu apa yang Tuhan mau untuk menolong orang, untuk mengasihi orang, tetapi mereka tidak melakukan itu. Nolong tidak, justru berusaha menyusahkan orang lumpuh itu. Hari ini hari Sabat, kamu gak boleh ngangkat tilammu. Itulah perilaku orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan ketika si Tuhan, hari-hari ini saat kesulitan melanda sebagian orang, kepedulian kita ini lagi diuji. Ya, apakah kita masih ada kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan? Ya. Kalau kita masih bisa memberi, beri seberapapun. Ya. Kalau katakanlah kita tidak bisa memberi, setidaknya kita bisa mendoakan orang-orang atau saudara kita yang dalam kesulitan. Justru ya, jangan nolong pun tidak,
justru menambah derita dan kesengsaraan orang. Ya. Belum lama ini, ya, mungkin ada 2 sampai 3 bulan lalu, ya, ada orang lagi kelaparan, ya, bukannya diberi makan, bukannya dikasih sesuatu yang orang itu bisa makan, tetapi justru diberi sampah. Ya, kalau nggak salah 2 sampai 3 bulan lalu. Mungkin sebagian saudara tahu kisah ini. Ya, orang butuh makan, hari-hari orang banyak yang tidak bisa makan, banyak yang kelaparan, dia datang bukan bawa makanan tapi tambah bawa sampah. Usianya baru 20 tahunan. Dia lakukan itu supaya apa? Supaya channel YouTube-nya itu orang lihat, bertambah banyak pengikutnya. Apa yang terjadi? Dilaporkan oleh polisi. Setelah berapa hari buron, anak ini ketangkap, dimasukkan penjara, dan di penjara itu dia dibully habis-habisan sama tahanan di tempat itu. Ya, nolong tidak, tapi justru menambah kesengsaraan orang. Itulah sikap orang yang mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, tahukah saudara, tengah COVID ini ada beberapa realita dan fenomena yang muncul. Di antaranya lewat peristiwa COVID ini ada sebagian orang yang badannya justru tambah melebar. Ya, ini di tengah COVID ini ada orang yang badannya justru tambah melebar karena di rumah terus, di rumah saja. Ya. Kemudian fenomena lain adalah angka kelahiran itu ternyata juga meningkat. Angka kelahiran itu meningkat. Ya. Tapi saya tidak menerangkan angka kelahiran kenapa kok bisa meningkat. Nanti bulan depan mungkin dijelaskan oleh Pak Aris. Ya. Tapi ada satu lagi, ya, yang mungkin saudara nanti miris kalau sebentar saya katakan, bahwa ternyata angka perceraian itu juga ikut meningkat. Ya. Di tengah-tengah COVID ini ada realita yang menyedihkan bahwa ternyata angka perceraian dalam rumah tangga itu juga meningkat. Ya. Sederhananya gini, ya, suami sebelum COVID dia pergi ke kantor, ya. Ada COVID, ya, kebijakan mengharuskan dia bekerja di rumah, ya, nggak bisa ke kantor, dia harus bekerja dari rumah. Kalau selama ini dia di kantor, dia nggak pernah tahu anak-anaknya seperti apa, nakal kayak apa, dia nggak tahu. Itu istri yang urus, istriku ibu rumah tangga, lu urus anak-anaknya, saya cari duit, dia pergi ke kantor. Ya. Tapi ini berbulan-bulan dia harus kerja di rumah. Anak-anaknya nggak sekolah, ya, anak-anaknya belajar. Oh, nakal, lari-lari. Sementara dia kerja, tuntutan perusahaan besar, ya, targetnya nggak turun loh, targetnya tetap, ya. Meskipun ekonomi sulit, target perusahaan tetap. Waduh, stres di pekerjaan, di rumah dia lihat anak-anaknya, nakal, bebannya double. Salahkan istri nggak mau disalahkan, ribut, lalu ini kisah nyata. Ada lagi cerita, ya. Suaminya punya bin, ya, tapi nggak ketahuan karena istrinya ibu rumah tangga, ya. Nggak tahu, ternyata di kantor punya bin istri, suaminya, ya kan? Kalau sebelum COVID ini, telepon suami, binnya telepon hubungi suaminya di kantor. Begitu COVID, ya, ini pelakor ini nggak ketemu di kantor, ya. Suaminya di rumah, mau nggak mau dia kalau hubungi di rumah. Pada saat dia telepon atau dia WA suami orang lain ini, istrinya yang jawab, istrinya yang ambiar, suamiku punya bin, ribut, ya, nggak mau saling menyalahkan, istrinya nggak tahan, minta cerai. Ya. Saudara lihat belakangan ini berapa banyak artis yang tertangkap karena narkoba. Ya.
COVID-nya belum selesai, masuk penjara lagi. Jangan berespon beliau, jangan berespon dosa, supaya keberadaan kita tidak menjadi lebih buruk. Amin, saudara. Inilah saat-saatnya Tuhan murnikan, Tuhan uji kita. Jangan berespon salah, jangan berespon keliru, supaya keadaan kita tidak menjadi